Assalamualaikum anak Umi yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Tentu luar biasa. Insya Allah selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, terlebih dahulu jangan lupa berdoa. Apa yang kita pelajari nanti insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau berkenan, anak-anak bisa tekan tombol like serta subscribe pada video Umi ini ya. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita belajar bahasa Inggris tentang Let's and Code. Kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 40. Sudah? Pada halaman 40 itu kita belajar tentang Let's and Code. Umi jelaskan satu-satu ya. Kata let's itu gabungan dari dua kata, yaitu dari kata let and us ya, yang mana mempunyai arti yang berbeda-beda ya. Di sini kalau let itu mempunyai arti izinkan ya, atau biarkan. Misalkan Umi contohkan ya, let me open the window. Berarti artinya izinkan saya membuka jendela. Atau contoh lain, let me borrow your book. Izinkan saya atau biarkan saya meminjam bukumu ya. Beda lagi kalau dengan us. Kalau us itu adalah kata dasar dari we yang mempunyai arti kita atau kami ya. As itu dalam bentuk objek. Tetapi hari ini kita akan belajar itu digabung ya, yang menjadi kata let's. Let's artinya ayo atau mari, yang mana tadi gabungan dari let us, berarti ayo atau mari kita. Nah, langsung dicontohkan ya. Misalkan ya, satu, let's go to school. Berarti artinya mari kita pergi ke sekolah. Contoh lain misalkan ya, let's dance. Let's itu kan artinya tadi kan mari atau ayo kita. Sedangkan dance itu artinya menari. Berarti ayo menari. Kalian bisa melihat contoh yang lain pada buku kalian. Itu sudah ada contoh yang lain ya. Insya Allah kalian paham. Selanjutnya kita akan bahas tentang could. Could itu kata dasarnya dari can, C-A-N, can, yang artinya dapat atau bisa. Tetapi di sini kita menggunakan could karena kalau kita mau minta sesuatu menggunakan could itu lebih sopan dalam kita berbicara. Nah, di sini kita could-nya ini dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau dalam bentuk pertanyaan, could artinya bisakah atau dapatkah. Contoh ya, could you study now? Bisakah atau dapatkah kamu belajar sekarang? Ya. Atau contoh lain misalkan ya, could she study now? Misalkan could she study
Now, bisakah atau dapatkah dia, situ kan dia perempuan, dapatkah atau bisakah dia belajar sekarang? Atau kita buat contoh yang seperti yang tadi yang go to school ya. Bisa kita buat misalkan, could we go to school? Bisakah, we kan kita, go to school berarti pergi ke sekolah. Jadi artinya, bisakah kita pergi sekolah? Ya, pahami anak-anak ya. Kalian bisa pahami pada buku kalian. Itu ada contoh-contoh yang lain. Selanjutnya Umi akan jelaskan respon atau tanggapan kita. Misalkan kita diajak teman-teman. Nah, gimana tanggapan kita? Bisa menolak atau menerima? Nah, selanjutnya Umi jelaskan dulu kalau kita menerima ajakan. Kalau kita menerima ajakan tuh cukup simple jawabannya ya. Misalkan tadi pertanyaannya, ajakannya misalkan let's go to school. Kalian bisa yes, I sure. Atau arti yes, I sure itu berarti ya, tentu. Atau kalian bisa jawab let's go. Mari pergi. Kan banyak itu kata-kata yang sering kita dengarkan. Let's go now. Berarti itu respon yang menerima. Misalkan di sini ada contoh, misalkan tadi kan let's dance, dia kan mengajak temannya menari. Apa jawaban kalian? Bisa kalian jawab okay atau alright. Ya, artinya okay atau baiklah. Ya. Selanjutnya kalau itu mempunyai respon yang kurang, kita senang atau kita tidak suka, tidak mau diajak, kalian bisa jawabnya I couldn't. Arti couldn't itu berarti gabungan dari could dan not, berarti tidak bisa. I itu berarti saya, I couldn't berarti saya tidak bisa. Atau kalian bisa jawab I'm so sorry, artinya saya minta maaf. Nah, kalian bisa pelajari pada halaman 40, insya Allah kalian akan memahami dengan penjelasan Umi ini. Sebelum ini, nah ini saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga apa yang Umi jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Ya. See you the next video ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.